Assalamualaikum, welcome to Sky Catrana Channel. Di video kali ini aku mau share tentang cost living calculation di New Zealand ya. Jadi kan kebanyakan orang bertanya-tanya, nih video aku yang paling ramai di Instagram adalah pada saat aku bercerita tentang bertahan hidup tanpa bekerja sama sekali di Auckland itu bisa berapa lama gitu. Dengan perlu berapa dananya atau gimana, kalian penasaran kan sama living cost di sini gitu di New Zealand. Kita tuh ada websitenya ternyata, bukan kita ya, maksudnya New Zealand itu ada websitenya. Websitenya itu pokoknya browse aja sih, kalkulator living cost in New Zealand, itu udah langsung muncul paling atas. Ini tadi kita udah cari ini kan, calculator living cost in New Zealand. Terus kita buka, ini udah paling atas, langsung cost living in New Zealand. Ini pertama kali buat aku juga ya ngelihatnya. Nah ternyata banyak nih what to consider nih kalau datang ke sini. Housing, food, transportation, healthcare, utilities, electricity, water, internet, and blah blah blah. House price index itu generally online resident and citizens can buy homes in New Zealand. Tapi kita nggak beli ya, kita mau rent. Nah ini rent. Nah biasanya kalau rent itu kita perlu bond. Nah bond ini kayak sejumlah uang yang bakal kita simpan di si landlordnya, tapi nanti bakal dikembaliin lagi kalau kita pindah. Ini biasanya bondnya di Auckland, di Albany, ini daerah aku ya, itu 1.593 bondnya, dengan paling rendahnya 530, rata-ratanya $670, yang harga tingginya 820 gitu. Find the market trend in your area. Kita mau ke daerah mana gitu. Oh, dan tadi itu dengan kondisi itu diliatin kondisi house-nya berapa, 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar. Dan di sini kalau misalnya kita punya bawa anak gitu ya, misalnya anaknya 1, ini wajib 2 bedrooms. Apalagi anaknya di atas 5 tahun, apa di atas 3 tahun gitu, itu wajib 2 bedrooms. Kalau anaknya 2, terus 3, anaknya 4, harus lebih banyak lagi. Tapi kalau ada anak bayi kadang-kadang nggak dihitung gitu. Dan ini ada lower quartile, median rent, upper quartile. Rata-rata harga rumah di daerah sini ya, harga sewanya untuk 2 kamar. Kalau untuk 3 kamar seginian. Ini untuk 4 kamar segini, 668 sampai 950 untuk 4 kamar. Ini ada 1 bedroom. Kalau saya tadi minimal tuh 2 bedroom. Sama-sama aja sih harganya segitu. Kalau teman-teman aku nih banyak banget yang di Montrose Skill atau di Block House Bay gitu ya, daerah-daerah sana pokoknya. Dicek juga ini ada bond. Purpose of the bond ini, kenapa sih kita harus bayar bond? Bond itu kayak jaminan, uang jaminan. Jadi kalau ada kerusakan dari properti bisa langsung diambil dari bond. Terus ada claims yang relating to the tenancy, kadang-kadang mungkin teguran gitu ya dari polisi, mungkin ya harus bayar denda atau gimana. Terus ini ada rent yang nggak kebayar, itu bisa diambilnya dari bond. Pokoknya di sini kita bisa tahu hidup di New Zealand itu aturannya juga apa aja. Terus ada taxes yang harus kita bayar nih. Kalau aku baru kerasanya sih taxnya pada saat kerja ya, jadi langsung dipotong gitu, udah langsung potong ke pajak dan cukup besar. Tapi aku mengingat pajak yang besar itu adalah ketika anak-anak itu sekolahnya gratis. Ya keuntungan nih, anak-anak berenang gratis, sekolah gratis, itu ya udah deh taxnya buat itu gitu kan. Pokoknya ini semua all about New Zealand ada di sini. Ini education and schooling nih. Fortunately nih, untungnya kamu akan merasakan percaya diri kalau ada di New Zealand gitu. Kalau anak-anaknya sekolah di New Zealand atau ya sekolahnya gratis gitu. Kalau aku karena si anak-anak udah visa student, jadi ya udah gratis termasuk dari bayar visa itu. Ada preschool care and education, dan sistemnya gimana. Banyak sih informasinya, memang tidak bisa
baca satu-satu ya, nggak bisa dijadiin satu konten sebenarnya, tapi aku ngenalin secara generalnya si website ini gitu. Tentang website ini untuk kalian mengkalkulasi gitu. Di sini dikasih tahu harga-harganya, kalian kesini mau ngapain. Dan terus kan aku masih termasuk student ya, keluarga student gitu. Nah, nanti kalau student di sini study with New Zealand ada visa studinya gimana ini. Kita tuh family friendly, itu ada penjelasannya juga. Balance lifestyle, tuh work life balance tuh nomor 1 buat mereka, karena di sini ya gitu seperti yang sudah aku rasakan ya, kerja 1 tahun bisa libur 1 bulan full. Terus sangat child friendly juga, children friendly. Tuh siapkan tuh monthly expense can vary widely but generally you need around 3,000 to 4,000 a month. 3,000 itu kisaran gaji aku per minggu sebagai housekeeping ya, ini low, kayak gaji untuk kerjaan entry level gitu lah, kerjaan yang low gitu, bukan yang medium wage. Your cost of living in New Zealand, nah ini dia, ini di enz.org ya, enz.org bukan org. Oh ini, kamu mau gaya hidup yang gimana? Frugal, modest, atau good living? Nah, kalau pertama datang ke sini itu pasti harus frugal dulu, apalagi yang belum kerja. Kalau datang langsung udah dapat kerjaan yang medium wage ya bolehlah modest gitu. Kalau good living udah mungkin yang udah lama gitu ya di sini itu udah good living. Terus ini kayak weekly rent or mortgage estimate-nya berapa? Tadi kan udah kita cek tuh, kalau di yang tadi misalnya estimate-nya kita bukan mortgage, rent-nya $500 per minggu ya. Di sini gajian juga per minggu soalnya. Kayak food itu kamu mau apa? Aku mau yang frugal aja deh gitu. Atau pengen good living dulu lah, nanti kalau kamu kegedean duitnya kita cobain frugal. Terus supermarket purchases, kita nggak usah jajan yang lain-lain, $20 aja kalau ada darurat gitu. House maintenance, kita ambil yang frugal juga. Clothing sebenarnya nggak perlu gitu kan kalau buat awal-awal di sini, tapi ya ambil yang frugal. Mungkin house maintenance kita bisa ke 40-in ya, kita good living dulu lah. Nah terus maintenance fuel, kita nggak akan kemana-mana kok, ini awal hidup di sini kita nggak akan jauh-jauh, jadi kita ambil yang frugal living aja. Public transportnya mau 0, itu berarti kita memang misalnya kita tinggal di dekat kampus atau dekat tempat kerja kita gitu, nggak perlu public transport. Nggak, kalau misalnya emang dekat tempat kerja ya nggak usah public transport gitu. Tapi kalau mau modest ini good living juga nggak perlu karena udah punya mobil sendiri, jadi public transport nggak perlu. Sebenarnya kalau aku public transport pakai karena kerja ke city itu aku pakai bis, nggak pakai mobil. Nah, house insurance-nya karena kita sewa, kita nggak pakai house insurance. House contents insurance juga kayaknya nggak pakai ya. Car insurance ini yang kemarin jadi permasalahan. Pada saat mobil dicuri kita nggak pakai car insurance, jadi kalau kamu mau, ini ada pilihan frugal 5, anggaplah untuk car insurance kita ambil yang 5, kayaknya kemarin kita ada tapi yang $5 ya, yang frugal. Nah terus internet, tapi kita maunya yang biasa aja lah, gini $13. Telepon lokal and national gitu, ini paket perlu, kayaknya kalau dari internet sebenarnya semuanya udah tercover ya, karena kita udah pakai. Terus console rates-nya, anggaplah kita ambil yang frugal ya. Electricity heating, ini kalau di winter itu perlu banget namanya penghangat. Itu nggak bisa enggak ya, harus sefrugal-frugalnya $40 lah ya, paling nggak buat malam. Terus small medical cost and or pharmacist, dentist, family good health gitu, pokoknya jaga-jaga gitu buat kesehatan. Terus sebenarnya utama tuh buat makan doang sih. Entertainment, children stress, kita udah cukup cari public area, public playground yang gratis, tapi mungkin ini masuk ke ongkos bensinnya aja gitu. Money put aside to replace major items such as car, furnishing, white goods. Nggak usah. Tobacco nih kalau yang itu $23 per pack. Oh ini untuk major item ini kayaknya boleh taruh 40 lah ya. Holiday, Christmas, no, zero childcare full time in a good preschool cost around, kalau mau pakai childcare
yang full nih 1.593 per week. Coba ya, ini 1.500 per week, gila. Kita hapus aja dulu ini childcare full time, kita nggak perlu dulu. Misalnya baru datang nggak usah. Money put aside major items nggak usah. Kehidupan sehari-hari dulu aja. Entertainment for children nggak usah kita cari yang gratis-gratis aja. Small medical cost di sini tuh soalnya kalaupun kita ke dokter tuh sama aja dikasihnya paracetamol, ibuprofen. Jadi itu udah stok kita udah ada ya, insya Allah nggak sakit yang aneh-aneh gitu lah, insya Allah jangan sampai. Terus ini electricity heating, ini perlu. Ya ini kita pilih-pilih lah mau. Ini harus ada. Harus diisi medicalnya. Children risk-nya harus. Ini money put aside majornya harus. Oke, dana darurat gitu kan. Kalau nggak salah itu artinya. Nggak boleh yang dikosongin. Kalau punya anak ya harus ditaruh. Anggaplah itu 200 lah ya. Kita ambil yang free ECE harusnya itu. Nah ini seminimalnya kayaknya 1.393 per minggu. Sedangkan gaji aku aja per minggu nggak segini loh. Jadi kayak gede banget ternyata ya kalau kalkulasiin kayak gini. Dienolin bisa nggak sih? Oh, dienolin, jangan dikosongin. Kalau kita nggak mau ini, kita buat 0. Nih children's nggak usah, kita buat 0. Misalnya kita nggak perlu childcare, kita buat 0. Kemarin kan pertama datang ke sini anak-anak nggak ada. Tuh 1.118. Seminimalnya sekarang udah mahal ya. Visa kita aja udah naik 2,5 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi ya segitulah. Coba aja dikali rate Indonesia sekarang. Nah, tadi ya hitungan living cost in New Zealand ini update di tahun 2025 karena mungkin berubah-berubah setiap tahun. Dan tadi juga bisa lihat website buat ngecek harga rumah di situ, terus ya di sini di New Zealand, terus juga gimana gaya hidup di New Zealand, aturan-aturannya itu juga bisa dilihat di website yang tadi ya, nanti ditaruh lagi di sini. Pokoknya websitenya sama buat kalkulasinya itu enz.org. Dan yang tadi beda lagi websitenya di lifetripwork.immigration.government.govt.new Zealand gitu. Ya cuman sedikit informasi buat yang tertarik gimana sih kalau tinggal di sini, dan jangan khawatir kalau udah kerja di sini ya udah beda lagi gitu ceritanya. Dan ya semoga membantu ya. Semoga membantu. Wassalamualaikum. Thanks for watching. Bye bye.